harapan untuk terjadinya perubahan melalui kanal legislative review itu juga jauh panggang dari api. Serta merta kita tahu kan bahwa proses politik parlemen sekarang dalam cengkraman oligarki parpol, siapa yang memainkan setali tiga uang antara eksekutif dengan legislatif itu. Dakwah review lah, perlawanan dakwah gitu. Mau berjuang mati, mau nggak berjuang juga mati. Ini kan tadi menyambung lidah dari Pak Lesmana tadi ya, Lesmanas juga, oh ya Lesmanas. Beliau ingin ada satu gerakan yang bisa kita rasakan ya. Kalau tadi beliau juga mendukung aksi nyata ya. Mungkin nyambung juga dengan Pak Chandra tadi ya. Ada rasa nggak percaya gitu ya. Dan juga mendukung kalau ada gugatan secara perdata kepada pemimpin di negeri ini. Nah, kalau dari pandangan PKAD sendiri, Pak Slamet, terkait dengan antara harapan tadi ya, harapan dari Pak Lesmanasdu dan juga dari PKAD sendiri, apa yang bisa kita sambungkan ini ya, biar berjodoh ini. Monggo Pak Slamet. Ya, kalau yang disampaikan oleh Pak Chandra tadi sebetulnya mengisyaratkan memang penting kesadaran untuk setelah memahami menyikapi peran yang berkembang. Kalau kita bicara soal dua kasus yang sekarang ini menjadi topik pembicaraan kita, tentu ini adalah bagian yang perlu disikapi bersama. Dan saya kira penting untuk merumuskan satu gagasan untuk menyusun bentuk perlawanan ya, bentuk perlawanan kalaupun ini, nah istilahnya Pak Chandra tadi ada hal-hal yang strategis yang tidak bisa diungkapkan secara umum. Saya kira formulanya ada tiga ya, perlawanan politik, perlawanan opini, dan perlawanan hukum. Cuman lagi-lagi persoalannya itu kalau kita bicara soal perlawanan itu dalam koridor yang sekarang ini eksis sebagai bagian dari kanal perlawanan, katakanlah kalau kita bicara ini bagian dari untuk merespon persoalan-persoalan yang berkembang, kita kan bisa menguji sebetulnya kanal-kanal bentuk upaya hukum lah. Perlawanan itu semacam upaya hukum yang dilakukan, upaya perjuangan yang dilakukan di antara seluruh elemen umat itu. Di antaranya itu kan kalau kita melihat bentuk upaya yang kita lakukan ini kan katakanlah sekarang bertumpu kepada harapan agar mekanisme proses politik parlemen itu bisa berjalan dan mendorong adanya perubahan melalui saluran legislative review misalnya, katakanlah begitu. Nah, kita juga bisa menakar bagaimana harapan untuk terjadinya perubahan melalui kanal legislative review itu juga jauh panggang dari api. Harapan untuk bisa muncul oposan ya, sejati di proses politik parlemen itu juga enggak serta-merta. Kita tahu kan bahwa proses politik parlemen sekarang dalam cengkraman oligarki parpol, siapa yang memainkan apa untuk kepentingan apa, siapa yang domin itu kan bisa takar, apalagi mekanisme proses politik yang ada di parlemen selalu bertumpu kepada mekanisme pengambilan suara terbanyak sebagai mekanisme dominan di dalam melahirkan keputusan proses politik. Berharap untuk mendorong legislative review itu rasanya kok naif gitu loh. Itu ya sekedar lipstick saja lah gitu loh. Perlu ada sebuah perombakan menurut saya, mindset atau paradigma bagaimana parlemen kita ini memang benar-benar parlemen yang bisa memberikan balancing. Mestinya parlemen itu kan memiliki semacam hak konstitusi untuk melakukan kontrol terhadap eksekutif. Tapi dalam banyak kasus kalau kita melihat berbagai kebijakan kan setali tiga uang antara eksekutif dengan legislatif itu. Legislatif itu ya kesan yang banyak kita lihat dan sangat dirasakan oleh publik itu tidak lebih dari hanya sekedar cap stempel dari kebijakan eksekutif. Jadi berharap kepada legislative review itu adalah sesuatu yang sangat naif. Kemudian kalau kita berharap misalnya kepada executive review, apalagi kan begitu. Ini perkara sengkarut yang sekarang ini ada itu lebih karena banyak persoalan struktural. Persoalan struktural yang saya maksud adalah persoalan timbul sekarang itu bukan soal alamiah yang muncul, persoalan dari masyarakat kita,
tampilan perform kebijakan publik atau proses di tengah kita ini yang bermasalah. Kemarin misalnya bukan tentang undang-undang Omnibus Law, apalagi review undang-undang PK yang banyak digugat oleh banyak kalangan yang sekarang ini justru banyak dirasakan seberapa jauh sebetulnya komitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi itu memang benar-benar menjadi satu bagian yang sekarang ini banyak dipertanyakan oleh publik, sehingga executive review pun ya kita kemarin dalam beberapa banyak hal sangat naif juga bertumbuh ke itu. Nah, yang ketiga judicial review ini dalam banyak cermatan kita, amatan kita ini juga banyak yang tidak memberikan satu pandangan yang benar-benar clear seperti apa sebetulnya ajuan-ajuan judicial review yang kita ajukan ini benar-benar nanti bisa dipenuhi begitu ya dengan banyaknya ajuan-ajuan judicial review yang sekarang ini diajukan, terutama ketika ada revisi undang-undang MK itu berkaitan dengan masa jabatan hakim-hakim yang ada di hakim MK itu. Ini juga satu persoalan. Nah, menurut saya perlu kita rumuskan satu nomenklatur baru perlawanan itu. Nah, saya menyebutnya dakwah review lah, perlawanan dakwah gitu. Kalau perlawanan dakwah ini kan basisnya adalah basis keyakinan kan gitu. Nah, di dalam Quran surat Al-Imran ayat 104 itu Allah sampaikan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaikumul muflihun. Amar ma'ruf nahi munkar itu menurut saya salah satu saluran yang perlu dipertimbangkan sebagai satu nomenklatur bagi upaya kita untuk bisa melakukan koreksi terhadap berbagai persoalan-persoalan yang sekarang ini berkembang. Kalaupun nanti pada akhirnya kita itu dalam kerangka dakwah review itu syahid, ya, mati misalnya ya, mati ini kan bukan konsekuensi. Saya kira mati mau berjuang mati, mau nggak berjuang juga mati. Nah, saya kira penting untuk bisa kita rumuskan satu bagaimana kita ini meyakini betul bahwa upaya perlawanan yang kita lakukan bukan hanya dalam kerangka dasayen tetapi juga dasolen. Artinya ini adalah perkara yang tidak saja eksas terhadap persoalan lalu kemudian muncul sebuah rumusan untuk merancang satu tindakan atau sikap terhadap persoalan, tapi ini bagaimana seharusnya kita ini menyikapi persoalan yang sekarang itu mengikuti ketentuan yang seharusnya kita ikuti sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan wa ma'atakum rasulu fahudu wa manahakum anfantau. Mungkin lebih jauh ya saya ngomongnya ya. Saya kira begitu Bro Hanif yang bisa saya sampaikan sebagai catatan.